Baik, sudah siap ya Bapak Ibu sekalian untuk memulai sesi pelatihan yang pertama. Dan tidak usah menunggu lama lagi, kita akan undang yang terhormat Bapak Ahmad Subagio, selaku konsultan Kemenkop UKM bidang pendanaan. Selamat pagi, Pak Ahmad. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar, Pak? Sehat? Baik, saya coba buka ini, mohon izin video saya. Baik. Saya juga Pak Ahmad sambil mempersiapkan presentasinya bagi Bapak Ibu para peserta webinar. Tadi ada yang sudah ingin bertanya kapan sesi tanya jawab ya. Silakan yang ingin bertanya terkait materi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ahmad. Kami persilakan untuk memanfaatkan tombol Q&A untuk menuliskan pertanyaan tentang materi untuk hari ini yang terlihat di layar, yaitu pelatihan pengelola modal usaha dan juga keuangan. Pak Ahmad sudah siap ya Pak? Baik, kalau begitu. Baik, sudah siap. Ya, waktu dan layar kami persilakan. Kita akan kembali bertemu pada saat sesi tanya jawab. Silakan Pak Ahmad. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan materi tentang pelatihan mengelola modal usaha dan keuangan. Tapi terlebih dahulu saya ingin menyapa Bapak Edi Kusdiarmoko selaku Asdep Pembiayaan Wirausaha Kementerian Koperasi dan UKM dan seluruh panitia, wabil khusus terutama Bapak Joko Purwanto, Ibu Mira Thoyiba, Bapak Dani Januar, Bapak Bima Laga, dan seluruh tim yang mempersiapkan acara ini dengan luar biasa baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyapa yang dari Manggarai, halo, dari Manggarai, dari Lombok Utara, halo, dari Bonai, dari Manado, dari Jambi, dari Bandar Lampung, Tanah Laut, Banjarbaru, Banjarmasin, Tapio, Tabau, Barito Kuda, luar biasa. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan sehat. Pagi ini kita kurang lebih 30 menit ke depan kita akan menyampaikan pemaparan materi kita dan kemudian kita bisa lanjut dengan tanya jawab. Ya, Ahmad, sebelumnya tadi juga Pak Ahmad sudah menyapa seluruh peserta yang hadir dan juga seluruh narasumber yang hadir. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir, yaitu diantaranya Pak Dani Januar Ismawan, selaku Direktur Layanan TI Masyarakat dan Pemerintah Bakti Kominfo. Kemudian juga tadi Pak Edi yang mewakili Ibu Victoria, selaku Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan juga Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Kemudian juga ada Pak Faiz yang sudah mewakili Bapak Muhammad Yusuf selaku Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan BLU-PIP Kementerian Keuangan. Bapak Bima Laga, kami juga mengucapkan terima kasih kehadirannya atas sebagai Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA, dan juga Bapak Joko Purwanto selaku Executive Vice President Divisi Social Entrepreneurship dan Inkubasi Bank Rakyat Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian narasumber yang telah hadir dalam sesi atau prosesi pembukaan dan juga sesi diskusi panel yang tadi sudah kami lakukan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam lain kesempatan dan salam sehat selalu. Terima kasih untuk narasumber sekalian. Dan berikutnya kami akan lanjut ke Bapak Ahmad untuk melanjutkan sesi presentasinya. Silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Mbak Triasi. Mohon izin, apakah layar saya sudah terlihat untuk materi saya? Sudah terlihat? Iya, ini agak sedikit ini ya, apa namanya? Oke. Mohon maaf, di sini tidak terlihat ini ya. Di tempat saya tidak terlihat ya, Mbak. Oh, baik. Sambil dilihat kembali, untuk tinggal di full screen saja, Pak Ahmad. Sudah terlihat. Baik, sambil dibuka kembali, barangkali, untuk filenya. Oke, saya buka kembali ya. Tapi di sini kok nggak kelihatan, Mbak. Bisa dibantu dari sini nggak ya? Atau saya stop share dulu ya? Boleh, silakan Pak. Oke, saya stop share dulu. Saya coba buka lagi. Baik. Selamat pagi saya untuk Bapak Ibu peserta UMKM yang sudah bergabung hari ini. Selamat pagi dan mudah-mudahan dalam kondisi sehat selalu. Kalau sudah punya pertanyaan mengenai materi untuk hari ini, silakan dituliskan langsung di kolom Q&A. Ya, sudah terlihat Pak Ahmad? Kalau begitu. Sudah terlihat? Ya, Mbak Idri udah kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan Pak.
Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, tak kenal tak sayang sedikit memperkenalkan diri. Mohon izin, saat ini saya kebetulan diminta menjadi komisaris independen di PT Akulaku Finance, komisaris independen di Asuransi Takaful Umum, komisaris independen di Inovasi Kredit Indonesia, salah satu startup, dan saat ini juga diminta oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai konsultan untuk bidang pendanaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu kita sangat singkat sekali, namun saya berharap kita bisa memanfaatkan secara optimal mungkin. Mohon tidak juga kemudian sambil kita mengerjakan story, apalagi mengantuk gitu ya. Dan tentunya kita berharap jangan sampai terjadi seperti ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini kita hindari ya. Jadi mohon semuanya concern ke dalam materi kita, slide kita yang ada di depan, dan juga kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk bisa mempersiapkan alat tulis. Alat tulis bisa berupa seperti ini atau kertas juga boleh, dan juga pulpen kalau ada, mohon disiapkan juga. Kalau perlu ada kalkulator atau HP kita bisa kita manfaatkan untuk menghitung sedikit saja ya secara ringkas. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita di awal ini akan mencoba untuk memahami dulu mengenai materi kita tentang modal usaha dan bagaimana mengelola keuangan kita secara baik tentunya, benar. Lebih-lebih kalau misalnya kita sudah punya basic yang cukup tentang pengetahuan literasi keuangan, maka ini hanya sekedar refreshing, mengupdate, dan sekaligus mengingatkan kita bahwa dalam berbisnis, maka hal yang paling sangat kita pahami adalah bagaimana mengelola modal, mengelola uang cash kita, dan mengelola seluruh aset yang kita miliki dengan baik, agar menjadi optimal dan memberikan value yang selalu naik dan tentunya memberikan imbal balik dan feedback serta return yang memuaskan pada semua pihak, terutama kepada kita sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya coba untuk memahamkan biar kita punya persepsi yang sama tentang modal dan tentang usaha. Modal yang kita maksud di sini adalah aset yang mampu menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya suatu aset, namun ternyata tidak mampu menghasilkan suatu return atau pendapatan, maka itu bukan modal. Ya, modal itu sesuatu yang mampu menghasilkan. Kalau kita punya kendaraan, kita lakukan untuk aktivitas pekerjaan, maka itu bisa menjadi modal. Kita punya kendaraan, kita bisa sewakan, menghasilkan pendapatan menjadi modal. Tapi kalau kita punya tanah, kemudian tanah nganggur, tidak pernah diupayakan dan diusahakan menghasilkan sesuatu, maka itu bukan menjadi modal, hanya sekedar aset saja. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah usaha. Seluruh kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan laba, return, menghasilkan laba, maka itulah kegiatan usaha. Kalau ada kegiatan yang kemudian menghasilkan aktivitas sosial dan memuaskan diri kita dan lingkungan, dan kita dalam rangka untuk ritualism, maka itu ada kegiatan sosial. Ya, jadi ketika kita mau melakukan suatu usaha dan kemudian kita berharap dapatkan return, keuntungan, maka disitulah usaha. Maka berarti modal usaha itu apa? Seluruh aset itu termasuk kita sendiri ini aset yang mampu menghasilkan return ya, dan seluruh yang kita miliki yang bisa menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sudah satu pemahaman tentang persepsi modal dan usaha. Oke, kemudian berikutnya adalah kita akan coba pahami aset. Hutang, modal, bedanya di mana? Tadi kita sudah sebut aset, hutang, modal. Ini penting sekali. Kenapa? Kalau kita tidak memahami dengan baik dan benar, maka tentunya kita nggak akan bisa mengelolanya, nggak bisa memanagenya untuk memberikan value dan manfaat yang optimal kepada pemiliknya, kepada kita. Oke. Sekarang kita coba lihat formulasi dari istilah-istilah yang kita sebut tadi. Ya, saya kira kalau bicara modal, seluruh aset yang kita miliki itu adalah modal. Ya, itu adalah modal. Oke. Tapi modal belum tentu aset. Jadi modal itu bagian dari aset. Modal adalah bagian dari aset. Kemudian ada bagian lain, yaitu apa? Hutang. Jadi untuk menambah aset itu, ya, selain kita bisa menggunakan modal yang kita miliki, maka bisa juga untuk melakukan leverage, mempercepat agar aset kita itu bertumbuh,
maka bisa juga kita hutang. Muncul liabilities, ya. Suatu aset yang belum menjadi hak kita, yang kemudian menjadi kewajiban kita untuk mengembalikan. Maka disitulah ada hutang. Jadi dalam terminologi hutang adalah dalam rangka untuk meleverage atau mempercepat pertumbuhan aset. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian yang budiman, sekarang kita akan mencoba bagaimana melakukan sebuah treatment agar aset kita bertumbuh, ya, agar aset kita bertumbuh. Jangan aset itu stuck, maka kita tidak akan bisa bertumbuh dan berkembang. Jadi dalam bisnis, dalam usaha, kita harus bisa mendorong agar aset itu naik. Barulah kemudian kita mengenal ada UKM naik kelas. Kenapa naik kelas? Asetnya bertambah. Bagaimana biar bertambah? Ada dua kunci. Kita bisa lakukan dengan menambah modal. Berarti kalau modal itu munculnya dari kita sendiri sebagai pemiliknya. Contoh apa? Kita bekerja kemudian mendapatkan penghasilan, kita masukkan menjadi modal, ya. Atau kita dapat hibah dari seseorang, kemudian itu menjadi aset kita, itu muncul menjadi modal. Atau misalnya kita dapat hadiah misalnya, ya kan? Bisa saja dapat hadiah atau dapat warisan. Itu juga bisa menjadi modal yang menambah aset gitu. Nah, selain itu kita juga bisa hutang, ya. Itulah ya kunci bagaimana melakukan sebuah pertumbuhan aset. Nah, yang dalam konteks kita saat ini adalah bagaimana menumbuhkan aset dari modal yang diperoleh dari laba usaha. Kalau mungkin hibah, nggak tahu kapan kita dapat hibah. Kalau kita bicara tentang hadiah, kapan dapat hadiah, belum tentu dapat hadiah. Salary lebih pasti, kita bekerja keras, ya kan? Mungkin bisa saja malam hari kita ngetik, kita bikin artikel, kita kirim ke koran, dapat fee. Atau mungkin kita malam hari kita bantu seseorang untuk memasarkan suatu produk, laku, dapat fee, gitu ya, dapat gaji, ya, dapat salary. Tapi ada yang lebih bertumbuh sustain, apa itu? Laba usaha. Laba dari usaha yang kita lakukan. Apalagi dalam bisnis kuliner, itu termasuk fast growth, ya, termasuk fast moving juga, cepat sekali. Satu hari itu juga kita akan dapat uang, dapat laba, ya. Nah, kalau kita bisa lakukan manage dengan baik, maka modal kita akan cepat bertumbuh. Asal dengan catatan kelola dengan baik dan benar. Jangan laba usaha kemudian kita gunakan untuk konsumsi, maka akan habis, ya. Laba harus ditumpuk, harus mulai ditambah sedikit demi sedikit dari pendapatan yang kita peroleh dalam usaha kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langkah yang kedua sekarang masuki, ya. Bagaimana kemudian misalnya kita bisa juga meleverage aset itu dari hutang. Sumbernya dari mana? Ini juga perlu sebuah pengetahuan. Kenapa? Karena tidak semua orang itu memahami bagaimana mendapatkan liabilities yang produktif. Jangan menggunakan liabilities untuk konsumtif. Boleh-boleh saja, tapi sekedarnya dan seperlunya saja. Bagaimana agar kita meleverage aset dengan menggunakan hutang? Gunakan hutang untuk aktivitas modal usaha sehingga menghasilkan return yang lebih tinggi dari sebelumnya. Itu baru bijak, wise, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau kita bicara tentang sumber hutang, sumber liabilities, sumber modal, itu dari mana? Maka pada skema besarnya kita punya dua, ya. Boleh dari lembaga keuangan, boleh lembaga non keuangan. Dua-duanya mungkin, gitu ya. Lembaga keuangan juga kebagi-bagi. Mungkin kita sudah sering mendengar. Yang paling familiar di telinga kita adalah bank, ya kan? Bank. Memang ada tantangan di situ. Kita harus dinilai bankable kalau kita mau akses ke lembaga keuangan bank. Bankable itu apa? Memenuhi syarat perbankan. Memenuhi syarat perbankan itu apa? Tentunya kita harus dianggap visible. Visible itu apa? Kita layak untuk dikasih pembiayaan, untuk dikasih pendanaan permodalan. Bagaimana cara menilainya? Tentunya kita termasuk salah satu entitas yang mampu menghasilkan return. Sepanjang kita mampu menghasilkan pendapatan untuk diri kita, apakah dari bekerja untuk mendapatkan fixed income, atau kita bekerja
kemudian kita mendapatkan pekerjaan dari profesionalitas kita. Tidak harus fix gitu ya, tapi ada sumber pendapatan, maka bagi bank kita sudah dianggap sebagai entitas individu yang bankable. Oke, next. Tapi kita mendapat tantangan ya, walaupun di lapangan kita ternyata tidak mudah mengakses perbankan, tapi ada lembaga keuangan yang lain, ya kan? Kita mengenal ada lembaga multi finance, kita mengenal ada modal Ventura, kita juga mengenal ada koperasi simpan pinjam yang mungkin di setiap kota dan kecamatan yang di wilayah kita ada di situ. Kita bisa akses itu, ya kan? Di luar itu sekarang ada financial technology. Yes, benar. Fintech, ya kan? Ada fintech. Fintech juga bisa memberikan akses kepada kita untuk mendapatkan sumber permodalan secara lebih cepat dan mudah, gitu ya. Tentunya yang memenuhi syarat. Segala sesuatu pasti ada syaratnya. Oke. But anyway, yang penting syarat yang paling utama bagi lembaga keuangan adalah karakter. Karakter kita harus jaga, Bapak Ibu sekalian, jaga personality kita, jaga performance kita. Jangan sampai kita masuk dalam daftar hitam, ya, bad debt. Ya, jangan sampai kita masuk daftar. Sekali kita masuk dalam daftar hitam yang kemudian terrecord oleh lembaga keuangan dan fintech, maka kita akan sulit mengakses untuk tahap berikutnya. Jadi jujur adalah merupakan salah satu syarat. Yang kemudian yang kedua, jaga profesionalitas sehingga kita tetap mampu menghasilkan dan dipercaya oleh stakeholder. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mau coba. Hutang itu apakah hanya dari bank dan lembaga keuangan lain? Ternyata tidak. Supplier Bapak Ibu. Kita kalau jualan, kalau kita bisnis kuliner, pasti butuh bahan baku. Kita pasti butuh pasokan, butuh beras, mungkin butuh tepung terigu, butuh gula dan sebagainya. Kalau kita sudah dipercaya Bapak Ibu, untuk semua itu, barangkali kita nggak perlu harus uang cash atau dana cash yang kita harus terima dari lembaga keuangan. Cukup dari pemasok, silakan pemasok, datang ke sini, kasih saya gula, kasih saya tepung terigu, saya akan olah jadi roti, dan kemudian saya akan kembalikan secara cicilan, atau pada invoice berikutnya saya akan bayar. Itu juga merupakan sumber liabilities, yang sebetulnya simple. Ya. Jadi yang penting apa? Trust dan profesionalitas kita dalam berbisnis. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mau lihat ya, apa bedanya pengusaha dan karyawan. Sebetulnya bisa jadi pegawai juga menjadi pengusaha ketika dia di luar jam kerja, dia produktif menghasilkan sesuatu. Boleh-boleh saja, ya kan? Pengusaha meningkatkan harta dari aset yang dimilikinya dengan menghasilkan laba. Kalau pegawai murni meningkatkan harta dari waktu dan tenaganya untuk menghasilkan gaji. Oke. Boleh nggak seorang pengusaha, seorang pegawai menjadi entrepreneur? Boleh nggak? Yes, right. Bisa, boleh. Kenapa enggak? Ketika kita produktif, waktu kita gunakan semaksimal mungkin, maka di luar jam kerja yang mungkin barangkali sudah mengikat kita bisa hasilkan sesuatu. Kita, apalagi sekarang ada online, ya kan? Kita bisa marketing online. Kita tidak harus perlu kemana-mana, kita lewat by phone, lewat WhatsApp, lewat Telegram, dan seterusnya untuk berkomunikasi, dan barang dikirim lewat kurir. Selesai, kita nggak perlu kemana-mana, tapi menghasilkan sesuatu secara produktif. Oke, next. Bagaimana caranya agar kita meningkatkan laba? Oke, pertama kuncinya adalah naikkan penjualan. Oke, naikkan penjualan. Untuk bisa menaikkan penjualan, bagaimana caranya? Perluas share. Perluas market share. Market share, captive market kita bisa naik kalau mereka puas dengan produk dan jasa yang kita berikan. Kemudian ujungnya adalah kemampuan produksi yang handal, menghasilkan produk yang berkualitas, kemudian berdampak pada kepuasan customer. Itulah kuncinya yang kemudian akan melakukan repayment dan melakukan rebuying, melakukan pengembalian, membeli kembali karena dia puas untuk mendapatkan barang dan jasa yang kita sediakan dan kita tawarkan. Oke, yang kedua adalah jaga biaya. Jangan sampai kemudian naik penjualan tapi biayanya juga lebih tinggi naiknya. Nah, itu juga tidak bisa kita manage dengan baik, ya kan? Jadi biaya kita tetap harus kendalikan dengan baik, kita sesuaikan tentunya. Kalau mungkin misalnya kita bisa turunkan, itu it is very good, the best.
Tapi biasanya kalau menaikkan penjualan akan diiringi dengan variabel-variabel biaya. Tapi kita kendalikan tetap. Oke. Next, ada 4 langkah bagaimana cara mengelola aset, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kita mampu identifikasi aset itu apa saja yang kita miliki. Nanti kita praktekkan ya. Makanya siapkan dulu kertasnya atau catatannya, kertasnya, pulpennya disiapkan, oke? Nanti kita akan mencatat dengan cepat. Identified terhadap aset yang kita miliki. Yang kedua adalah mengelompokkan. Setelah kita catat, kita kelompokkan. Mana yang masuk aset lancar atau yang disebut dengan modal kerja, mana yang masuk ke aktiva tetap yang kita maksud dengan modal investasi. Mana yang kita sebut dengan investasi, mana yang masuk ke modal kerja. Itu penting. Kenapa? Karena perlakuannya bisa berbeda. Perlakuannya bisa berbeda. Kalau kita salah memperlakukannya, maka kita akan berada pada risiko kegagalan. Ya, risk default kita akan besar. Oke, kemudian yang ketiga, kita mestinya sebagai seorang pengusaha mampu membuat laporan. Walaupun sederhana, tapi kita tahu berapa aset kita, berapa keuntungan kita. Kita harus bisa hitung keuntungan kita berapa gitu ya. Kalau kita punya aset tapi kita nggak bisa nilai, terus kita bagaimana ditanya bank, asetmu berapa? Kira-kira, aduh, jangan kira-kira dong. Kalau tanya yang pasti-pasti saja. Kalau kita bisa hitung dengan benar, maka jawabannya pasti. Pasti, ya. Bank akan menjadi trust. Oh, ini profesional. Tapi kalau ditanya berapa asetmu? Aduh, berapa ya? Saya nggak tahu ya, kira-kira berapa ya? Ini orang benar nggak punya aset, ya? Jangan-jangan udah habis asetnya. Oke. Jadi, buat catatan dengan baik dan benar. Setiap kali kita berhubungan dengan siapapun, kita akan bisa menjawab ya secara transparan, akuntabel, valid datanya. Oke, dan yang terakhir adalah menganalisa. Kita harus bisa menganalisa bagaimana caranya agar seluruh aset yang kita miliki itu kemudian mengenerate income secara optimal. Oke, next. Ini sekarang kita sudah mulai. Coba, Bapak Ibu sekalian, mohon perhatiannya. Pertama, ya, ada tugas dari saya nih. Ada tugas dari saya. Waktunya cukup 1 menit saja. Tugas yang pertama adalah sekarang ambil pulpennya. Ambil pulpennya. Pulpen, oke, siap. Kertasnya, siap. Kertasnya siap, oke. Kemudian sekarang catat. Aset apa saja yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Saya kasih bocoran asetnya. Punya kendaraan enggak? Catat kalau punya kendaraan. Yang kedua, punya handphone enggak? Punya, catat. Handphone. Yang kedua, oke. Yang ketiga, catat lagi. Apa lagi? Oh, saya masih punya rumah walaupun cicilan. Enggak apa-apa. Berapa nilainya? Itu rumah yang kita cicil itu. Catat. Oh, ada rumah warisan gitu ya. Itu aset bukan? Aset. Warisan itu udah menjadi aset kita. Catat. Oke. Kemudian apa lagi? Uang tunai. Oke. Sekarang kira-kira punya uang tunai berapa? Berapa kira-kira? 100.000, 200.000, 1 juta? Oke, catat. 1 juta. Oke. Kemudian apa lagi? Bank. Punya nggak rekening bank? Punya. Oke, kalau punya catat. Berapa kira-kira di bank uangnya? Ada 2 juta, 3 juta? Oke. Sudah? Oke, good. Kemudian yang kedua, catat lagi. Punya nggak selama kita berjualan itu ada orang yang tidak mau bayar? Atau kita jual dalam tempo, kredit. Tidak langsung kita terima secara cash. Ada nggak? Coba, ingat-ingat. Ada berapa? Oke, catat. Sudah? Oke, 1 menit selesai. Yang kedua, yang ketiga, maaf. Catat dan tulis semua kewajiban. Punya hutang nggak? Ayo ngaku. Punya hutang nggak? Jangan-jangan itu kemarin waktu kita dapat gula belum bayar. Ayo. Ya, catat berapa? Kita beli tepung kemarin di tetangga, di rumah sembako tetangga kita belum bayar. Catat berapa? Kita masih nyicil motor kita, kendaraan kita, becak kita, berapa? Catat. Oke. Udah dapat 3 ya? Apalagi? Masih ada yang lain? Pinjam kemana? Ke mertua. Oke. Catat juga. Oke, catat juga. Oke, sementara cukup. Sampai di situ dulu. Nanti kita akan masukkan dan kita kelompokkan. Nah, sekarang yang kita tadi catat itu, coba kasih nilai. 1 menit. Nilainya berapa? Kendaraan berapa?
Rumah berapa? Sudah? Kita punya, apalagi tadi handphone, kira-kira berapa nilainya? Oke. Bank, kita ada uang di bank, kita simpan uang di bank berapa? Catat, sudah? Oke. Apalagi? Ada yang lain? Yang penting apa tadi yang kelewat? Persediaan. Kira-kira kita punya persediaan bahan baku berapa nilainya? Atau persediaan yang siap kita jual, barang-barang jadi yang sudah kita siap jual itu berapa nilai? Masih ingat? Kira-kira aja dulu. Kira-kira aja dulu. Nggak harus pas. Nanti kalau pas, kita buat lagi nanti pada sesi berikutnya. Oke, sudah nilainya berapa? Oke, sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang di total berapa nilai aset kita? Berapa kita punya aset sekarang? Pakai kalkulator, boleh? Oke? Oke. Oke, good. Luar biasa, kerja keras, kerja cerdas, kerja cepat. Memang sekarang harus begitu, ya. Ya, kalau kita kerja lambat sekali, itu tinggal kita ya. Anak-anak milenial kita ini, adik-adik kita ini luar biasa. Kalau saya lihat, dia bekerja sangat cepat sekali, tidak mengenal waktu. Ya, kadang saya mendampingi beberapa startup itu, dia bekerja tidur paling 3 jam. Aduh, saya nggak bisa ngikutin deh. Ya, tapi luar biasa. Sekarang sudah ada yang masuk ke unicorn, ya, dapat kemarin 1 triliun. Ya. Ada lagi yang dapat kemarin ada 1 juta US dollar, ya. Wah, itu kerjanya ya sepadan lah dengan apa yang dia lakukan, ya. Saya kira kita nggak boleh kalah dengan itu. Kita harus lebih cerdas, lebih cepat, ya. Oke, next. Tadi sudah dibuat semua contoh-contohnya, saya lewatin saja, ya. Tadi juga udah dicatat siap berapa piutang kita, ya. Oke, sudah cukup. Kemudian beberapa piutang tadi sudah kita catat juga, saya langkai dulu ya, semuanya sudah, hutang juga sudah, gitu ya. Kita punya hutang kemana, hutang ke bank, hutang bahan baku, semuanya sudah. Nah, sekarang yang berikutnya adalah membuat secara lebih sistematis, secara berurutan. Oke, bagaimana caranya? Ini sebetulnya akunting nih, kalau belajar di kelas itu 1 semester. Tapi luar biasa, Bapak Ibu nggak boleh kalah. Nggak perlu 1 semester, ya. 30 menit kita belajar, mudah-mudahan kita sudah bisa nyusun neraca, ya. Neraca. Di sisi sebelah kiri ada aktiva. Ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Sekarang Bapak Ibu yang tadi sudah dicatat, kelompokkan sekarang. Tulis lagi di kertas. Pulpen. Oke, catat sekarang seperti yang ada di dalam slide saya. Ada kas, kita punya kas berapa, kemudian turunkan lagi di bawahnya bank. Oke, kita punya bank, simpanan di bank berapa nilainya. Oke, ikutin urutan saya. Kenapa seperti itu ada filosofinya, gitu ya. Semakin liquid, maka dicatat di posisi yang paling atas. Kenapa kas kita taruh di paling atas? Karena itu aset yang paling cepat untuk kita gunakan, gitu ya. Kalau kita ada sesuatu kebutuhan, baik pribadi, personal, maupun untuk kegiatan usaha, modal usaha, maka cepat kita bisa pakai itu uang kas. Makanya ditaruhnya di paling atas, gitu ya. Itu filosofinya. Kenapa bank ditaruh setelah kas? Ayo. Karena di bank juga cepat. Kita punya ATM, kita datang beberapa menit kemudian kita dapat uang untuk melakukan transaksi. Atau kita justru bisa juga transaksi lewat ATM atau lewat mobile banking. Jadi yang kita simpan di dalam bank itu cepat bisa kita gunakan. Makanya ditaruh di bawahnya posisi kas. Oke, itu filosofinya untuk mengingat ya, biar gampang. Oke. Nah, kemudian setelah itu ada apa di bawahnya? Ada piutang. Oke, mohon maaf, itu saya tidak tulis piutang. Piutang itu juga masuk dalam aktiva lancar. Kenapa? Karena kita nunggu waktu saja kapan mau dibayar, maka itu akan menjadi aset yang liquid untuk kita bisa gunakan lagi. Oke. Kemudian persediaan. Kenapa persediaan di atas perlengkapan? Karena persediaan itu akan langsung menghasilkan uang cash cepat. Oke. Kemudian perlengkapan. Setelah itu ada aktiva tetap. Oke, catat tadi yang ada punya kendaraan, punya mesin, peralatan mungkin, Anda punya rumah, bangunan, punya tanah, itu ditaruh di paling bawah. Oke? Next. Good. Berarti kita sudah selesai membuat 1 kolom dalam neraca. Cepat kan? Oke, berikutnya. Ikutin. Berikutnya. Sekarang di sisi sebelah kanan. Liabilities dan ekuitas, modal. Catat tadi. Kita punya hutang dagang nggak tadi? Punya kan? Oke, dicatat. Kelompokkan di situ.
Hutang mungkin kita masih punya hutang gaji ke karyawan kita, masih punya hutang bank berapa, hutang lainnya berapa, tolong dicatat di situ. Satu kolom, dibuat satu kolom. Kemudian yang paling bawah itulah modal. Setelah dikurangi berapa total asetnya, kemudian dikurangi dengan hutang, itulah modal kita. Oke, Bapak Ibu, ini luar biasa, kita cepat sekali. Tapi mudah-mudahan kita sudah bisa mengelompokkan mana harta lancar, mana harta tetap, mana hutang lancar, dan mana hutang jangka panjang. Kita sudah bisa buat. Dan kemudian kita bisa menyusun neraca seperti ini. Oke, luar biasa. Sangat cepat sekali. Kita bekerja lebih cepat hari ini, berpikir lebih cepat hari ini untuk menghasilkan sesuatu jangka panjang. Oke, kalau kita sudah buat seperti itu, maka kita bisa membuat neraca. Aktiva lancar, aktiva tetap, hutang, ekuitas. Oke. Nanti balance di jumlah berapa? Ya, aktiva lancar plus aktiva tetapnya di jumlah, hutangnya kita ketahui, modalnya nggak perlu kita nanti cari, tinggal dikurangi saja. Tinggal dikurangi saja berapa total aktiva lancar plus aktiva tetap dikurangi dengan hutang. Maka akan muncullah yang namanya modal. Kita akan menghitung modal. Modal kita berapa? Disitulah modal kita sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesi yang terakhir kita untuk mengelola kas. Ini penting, Bapak Ibu sekalian. Seringkali kita hari ini tiba-tiba dikejar-kejar orang karena kita lupa nggak nyiapkan uang kas untuk bayar hutang, ya kan? Padahal sebetulnya hutang itu bisa, pembayar itu, cash itu bisa kita manage, ya, agar jangan sampai kemudian kita kehilangan trust dari orang lain karena kita nggak bisa mengelola kas dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa memahami berapa kas masuk yang kita akan setiap terima setiap bulannya, berapa yang akan kita keluarkan setiap bulannya. Ya, kita harus punya estimate. Kenapa? Karena di situ nanti kita akan bisa menghitung gap-nya berapa, kekurangannya berapa, deviasinya berapa. Untuk deviasinya, kita mungkin akan mengendalikan pengeluaran kita nanti, setelah kita tahu ternyata kita lebih banyak pengeluarannya misalnya, atau kita carikan dari sumber lain. Itu penting. Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang calon pengusaha, penting untuk mengelola kas. Kalau tidak, maka kita berbahaya, ya, menghadapi risiko mismatch, ya, mismatch. Oke, mismatch. Jadi mungkin pengeluaran kita harus kendalikan nanti, gitu ya, untuk pemasukan kita cari inovasi agar pemasukan kita bisa lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sumber pemasukan kas dari mana saja? Sumber pemasukan kas dari mana saja? Tentunya yang pertama dari pendapatan usaha dong, gitu ya. Ada pendapatan bukan usaha, misalnya ada pemberian dari orang tua, ada mungkin pemberian dari anak kita, atau klaim dari asuransi, atau kita punya sewa, kita punya tanah tadi yang nggak kepakai, sewakan biar menghasilkan. Kita punya mobil 2 misalnya, wow. Yang satu manfaatkan untuk rental gitu, sehingga menghasilkan. Pokoknya yang penting jangan ada aset yang menganggur, ya, karena itu mubazir, dan mubazir itu adalah sahabat setan. Ngeri ya. Oke, good. Bapak Ibu sekalian, kita juga harus bisa mengenali juga beban rumah tangga ini yang seringkali kita tidak termonitor dengan baik, ya kan? Beli sembako, bayar listrik, pendidikan anak, bayar cicilan hutang, angsuran arisan mungkin di keluarga, ya kan, membeli peralatan rumah tangga misalnya. Ini juga harus diperhatikan dan kita catat. Kita membiasakan diri untuk mencatat dan mengingat, maka akan membantu kita dalam melakukan mitigasi risiko. Oke, Bapak Ibu sekalian, begitu juga untuk kegiatan usaha. Membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, biaya transport, biaya pesan, kalau ada pameran misalnya, itu adalah biaya-biaya usaha yang kita perlu ketahui dan kita rencanakan dengan baik. Nah, sekarang kita harus tahu mana transaksi cash dan mana transaksi tunai. Ayo, mana transaksi cash dan mana transaksi tunai. Bapak Ibu, hati-hati. Kalau kita tidak bisa membedakan ini, maka ini juga berisiko terhadap apa? Terhadap kepercayaan. Nah, sekarang Bapak Ibu coba lihat sekarang. Ini ada beberapa transaksi, contoh, ya, ada Bu Yuhana, dia terima gaji dari suami, ya, 3 juta lewat transfer. Ada transaksi bayar telepon lewat m-banking, Ada beli benang bahan baku untuk kain ulos,
ya ke Medan, ya. Ada bayar upah pekerja 1 juta bayar tunai. Nah, itu ada yang warna merah. Kebetulan saya kasih warna merah. Itu adalah transaksi tunai, yang di atas adalah transaksi non tunai. Gunanya untuk apa? Karena yang kita harus kendalikan adalah cash. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa bedakan mana yang cash, mana yang tunai. Karena itu akan memberikan efek terhadap kepercayaan kita. Nah, kalau kita sudah bisa bedakan, maka Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini catat uang kas yang kita perlukan besok apa, ya kan? Kira-kira besok kita dapat uang kas kira-kira berapa estimate kita, sehingga kita nanti bisa membedakan ada saldo dan kemudian kita bisa upayakan kalau ternyata defisit. Kalau besok nih, hari besok kita defisit, misalnya kita tahu hari ini, dan hari ini kita akan pikirkan bagaimana caranya untuk bisa menambah kekurangan cash untuk besok. Itu caranya begitu, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa strategi, bukan strategi, tapi kita bagaimana sumber-sumber yang kita bisa peroleh untuk memperkuat modal. Tadi sudah dijelaskan di awal, saya kira tidak perlu saya ulang kembali. Ada bisa juga dari penghasilan, dari laba usaha gitu ya. Kemudian sebutkan dari mana sumber pendapatan usaha. Bagaimana kita bisa mendapatkan sumber pendapatan uang kas misalnya. Ini juga menjadi literasi yang baik. Kita perlu pikirkan, catat baik-baik pertanyaan ini, kemudian nanti bisa jawab pada pertemuan yang lain. Oke? Sebentar dijawab sendiri dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Jawab sendiri dulu ya. Kemudian kita juga mulai mengidentifikasi biaya-biaya yang kita harus keluarkan. Ya, seperti biaya bahan baku, gaji, sewa, misalnya bayar telepon dan sebagainya, kita mulai inisiasi, identifikasi. Oke. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah bisa melakukan itu, maka yang terakhir adalah Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan bisa rencanakan rencana bulanan kita, rencana mingguan kita, rencana harian kita, agar kita jangan sampai terjadi mismatch yang kemudian bisa menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap kita. Itu yang harus kita jaga. Nah, Bapak Ibu, kita ada rencana, membuat rencana pemasukan hari depan, besok misalnya, atau minggu depan atau bulan depan. Apa aja kas yang akan bisa kita terima? Mulai catat. Oke, hari ini kita buat sederhana seperti ini, ya. Kapan gitu ya? Jumlahnya berapa? Oke. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian bisa buat juga saldo kas setiap hari, ya. Catat setiap transaksi. Kalau uang masuk kita masukkan ke debit, ya. Kalau ada uang yang masuk kita debit. Masuk contohnya apa? Kita penjualan dapat, ya. Kalau kita pengeluaran masukkan ke kredit, ya. Kemudian ada saldo. Nah, saldo itulah yang kita perlu perhatikan, kita ikutin setiap hari, kita monitor setiap hari. Kalau minus maka berarti kita harus upayakan agar jangan sampai terjadi minus. Bagaimana caranya? Itulah yang PR kita bersama. Bagaimana agar tidak minus, agar plus. Oke. Nah, kalau kita sudah mulai bisa menyusun dengan disiplin cara-cara yang sederhana ini, berpikir kita yang sederhana ini, maka kita akan bisa mengelola modal usaha kita secara lebih baik, terkontrol, terkendali, memberikan motivasi, dan memberikan inovasi kita agar berpikir. Jangan sampai besok kita tahu minus, tapi hari ini kita nggak mau berusaha. Baru besok kaget. Loh, kok saya ternyata nggak punya uang? Padahal ada tagihan. Tiba-tiba listrik kita di rumah diputus sama PLN gara-gara kita nggak selesaikan kewajiban. Nah, jangan sampai seperti itu, akan mengganggu kinerja kita, akan mengganggu proses bisnis kita. Kita kelola dengan baik modal usaha, kita kelola baik aset kita agar produktif, menghasilkan yang kemudian bertumbuh dan kemudian kita menjadi naik kelas. Oke, Bapak-Ibu sekalian, saya kira demikian sedikit presentasi dari saya. Ingin rasanya lebih dalam lagi kita gali. Strategi, triknya bagaimana? Tapi saya yakin lain waktu kita bisa bahas. Mudah-mudahan masih ada kesempatan, kita nanti bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sampai di sini dulu apa yang kita sudah sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, boleh lewat email. Ini terbuka banget ya. Atau ada bahan-bahan yang ingin diambil dari web personal saya www.ahmadsumbagia.com. Silahkan bisa diakses ya. Ada manajemen cash,
ada manajemen persediaan, bisa diunduh secara gratis. Oke. Atau ingin email atau ingin menghubungi lewat WA, boleh silakan. Terbuka. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Mbak Natali. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Wah, terima kasih banyak. Jadi gimana Bapak Ibu sudah mulai mencatat tadi ya, mana yang mana aset, yang mana hutang. Nah, itu juga harus detail ya Pak Ahmad Subagio ya. Untuk kita bagaimana supaya bisa menyiapkan dulu awal-awalnya untuk membuat neraca keuangan. Baik. Berikutnya kita akan langsung saja membacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A. Ada Ibu Kadek Ayu dari Lampung Timur. Izin bertanya, Pak Ahmad. Bagaimana cara menekan pengeluaran atau modal untuk usaha kecil bagi UMKM-nya ini? Ya, silakan. Bisa langsung dijawab, Mbak Natali? Silakan. Satu-satu saja ya, Pak. Langsung dijawab saja. Silakan. Terima kasih. Dari Lampung, terima kasih sudah berkenan untuk bertanya. Bagaimana kita bisa mengelola modal untuk usaha kecil? Sebetulnya kan kalau kecil itu atau apalagi mikro itu kan simple sebetulnya, sederhana. Kenapa? Karena kita tidak dituntut untuk membuat laporan keuangan secara detail, complicated gitu ya. Cukup dengan menggunakan tadi. Kita buat neraca saldo kas, kita bisa membuat rencana harian, kemudian kita bisa mengetahui estimasi pengeluaran kita, pemasukan kita secara sederhana, itu sudah sangat membantu. Nah, kalau kemudian bicara tentang bagaimana caranya meningkatkan agar modal kita menjadi bisa bertumbuh, tadi sudah dijelaskan. Ya sudah sangat lengkap, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ingin tahu lebih jauh, saya kira kita buat session tersendiri strategi. Nah, kalau strategi pasti kita akan bicara tentang agak sesuatu yang lebih luas lagi. Baik. Pak, kalau secara spesifik untuk menekan pengeluaran, kalau secara spesifik untuk menekan pengeluaran nih Pak, supaya tidak terlalu banyak begitu untuk usaha kecil dan menengah UMKM yang ditanyakan Ibu Kadek, bagaimana Pak Ahmad Subagio menjawabnya? Mungkin ada pos-pos khusus yang mesti bisa dikurangi setiap bulannya barangkali Pak, atau apa begitu, silakan. Oh ya, betul sekali. Ya, kita masih menunggu sambungan audio dari Pak Ahmad Subagio. Kami juga mengundang Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk Bapak Ahmad ya. Silakan mengenai topik kita hari ini, silakan langsung tuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Kita sudah menerima beberapa pertanyaan. Ini sudah langsung terjawab oleh Mbak tadi. Ya. Halo? Oke. Halo? Ya. Halo? Ya. Silakan Pak. Ya. Untuk menekan pengeluaran bagi UMKM, silakan. Oke. Pertama adalah perhatikan dengan baik-baik mana sesuatu yang kita keluarkan dan akan menghasilkan uang. Itu yang prioritas. Kalau kita keluarkan kemudian tidak berdampak pada pendapatan atau penghasilan, jangan dilakukan. Contoh misalnya apa? Kita sudah punya baju nih, sebenarnya udah layak nih. Wah, kita punya baju baru misalnya. Tunda dulu, gitu ya. Karena apa? Itu tidak langsung menghasilkan uang. Tapi kalau kemudian ini butuh modal baru, bahan baku baru, karena nanti besok akan penjualannya lebih banyak lagi, lakukan, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian itu tidak menghasilkan sesuatu secara langsung terhadap bisnis kita, tunda dulu. Itu kunci sederhana. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Lanjut, Ibu Putu Giriana, ya, terima kasih. Tadi berkaitan dengan pengeluaran yang produktif yang tadi Bapak sebutkan. Ya. Seperti misalnya promosi, branding, termasuk juga itu ya, Pak ya? Oh iya, termasuk ya. Itu sesuatu yang akan menghasilkan ya. Tapi ingat bahwa itu tidak bisa langsung dampak ya. Tapi itu adalah sebuah investasi yang kita lakukan. Next. Ada prosesnya. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana mengelola pengeluaran produktif itu supaya bisa lebih efektif dan efisien, Pak? Silakan. Oke. Kita, Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami mana core bisnis kita, mana side bisnis kita. Kita harus fokus kepada core bisnis kita. Kadangkala kita ini suka tergoda ya dengan sesuatu yang mungkin kita mendapat informasi yang sangat cepat, kemudian kita tiba-tiba beralih. Kita nggak fokus ya, kita nggak fokus terhadap apa yang sebetulnya itu menghasilkan kita untuk saat ini dan jangka panjang. Makanya ketika ada tawaran investasi apapun yang itu menggerus modal kita, sementara abaikan dulu. Kita fokus dengan bisnis yang kita lakukan, maka akan menjadi produktif dan akan menjadi terkendali. Karena apa? Segala sesuatu yang kita investasikan akan berdampak terhadap risiko, dan besaran risiko itu akan sangat tergantung pada pengetahuan kita. Jadi jangan sampai kita berinvestasi dengan tanpa pengetahuan dan keterampilan.
fokus saja, maka disitulah kita akan dapatkan sesuatu yang maksimal dan optimal. Demikian Mbak Natal. Terus belajar ya, jangan lupa. Terus belajar, jangan berhenti. Ya, berikutnya saya akan gabungkan 2 pertanyaan dari Ibu Wahyu Hidayah dan juga Pak Basuki. Saya ingin mengembangkan usaha nih, Pak Ahmad Subagio. Nah, menuju ke level usaha yang lebih besar, tapi modalnya terbatas, gitu ya. Bagaimana cara saya bisa mendapatkan modal tanpa harus berhutang? Kemudian Pak Basuki melanjutkannya dengan bagaimana supaya menambah modal usaha ini tanpa terlibat dengan lembaga keuangan di masa pandemi seperti ini, karena persyaratannya pasti akan lebih banyak ya Pak, lebih detail. Silakan. Ya, ini menarik sekali. Lagi-lagi memang knowledge, wawasan itu sangat diperlukan sekali dengan melalui pelatihan-pelatihan maupun melalui beberapa training, webinar, dan seterusnya itu tidak ada yang tidak sia-sia. Pasti akan berguna. Salah satunya adalah, mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, saya kasih clue-nya. Ya. Kalau kita sulit dengan menggunakan modal sendiri, kemudian kita khawatir untuk bisa berhutang, apalagi kemudian dengan lembaga keuangan yang mungkin menurut kita itu sangat restriktif ya, ketat sekali begitu, maka berkolaborasilah, bergabung dan berjoinlah, bekerja sama, bikin koperasi gitu ya. Kalau satu orang punya 1 juta mungkin untuk usaha tidak terlalu signifikan, tapi kalau 20 orang misalnya, ya bahkan 9 orang sekarang boleh, itu modalnya akan menjadi lebih useful, lebih bermanfaat, dan kemudian menghasilkan sesuatu yang lebih produktif lagi gitu ya, dan kemudian kita bisa bertanggung jawab secara berenteng, kemudian kita bersama-sama berusaha sehingga apa, pemasaran mungkin kita bisa berbagi, kemudian produksi bisa berbagi, sehingga nggak harus membayar gitu ya, kita pakai tenaga kita pakai modal kita bareng-bareng, kemudian setelah itu kita bisa menghasilkan dengan pertumbuhan yang lebih cepat. Ini banyak case-nya. Saya kira di sini mungkin terlalu panjang kita cerita, tapi saya sudah menghadapi itu dan mengalami serta mendapatkan banyak case-case yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang mikro itu menjadi kuat karena bersatu. Oke, terima kasih. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Karena sekarang juga teknologi sudah semakin maju, jadi sehingga memungkinkan kita untuk menjangkau tempat-tempat lain untuk berhubungan dengan para pelaku UMKM yang lain ya. Berikutnya saya akan mengundang Ibu atau Bapak Ibu Gusti Ngurah Arya dan juga Ibu Poppy Marlita, barangkali yang ingin bertanya secara langsung. Selamat pagi Ibu atau Bapak, siapa yang duluan ingin bergabung bersama dengan kita? Ibu Poppy terlebih dulu atau Bapak Arya barangkali? Halo? Oke, sambil kita tunggu ya Pak, saya juga ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Mega Andriani Sihombing tadi. Kalau untuk pinjam di bank, itu himbauannya ditolak karena masih punya hutang di salah satu finance line. Nah, padahal saya perlu penambahan modal. Nah, ini dalam keadaan seperti ini, apakah memang tadi tips berkolaborasi tadi tepat untuk dilakukan juga ya, Pak ya? Ya. Untuk kemana-mana ya, Pak? Betul sekali. Dan kita juga perlu tahu ya, apalagi kalau misalnya kita ada 2 option kan, kita bisa mendirikan baru bersama-sama atau kita bergabung ke sebuah koperasi misalnya. Maka di situ ada layanan keuangan. Pada umumnya koperasi itu memiliki unit usaha simpan pinjam. Disitulah kita bisa mendapatkan pembiayaan yang lebih fleksibel, yang lebih menurut saya lebih familiar gitu ya. Intimasinya juga lebih dekat gitu karena kita adalah member dari suatu koperasi, dan di situ akses kita akan lebih mudah untuk mendapatkan pembiayaan. Itu sebetulnya salah. Tapi ada solusi yang lain nggak? Ada juga lewat financial technology. Kita sekarang juga disediakan berbagai fasilitas, kita bisa berhubungan dengan financial technology. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu karena begitu banyaknya, dan tentunya kita nggak asing lagi ya dengan berbagai platform P2P ya, peer-to-peer lending. Di situ sebetulnya kita mendapatkan pembiayaan dari banyak dan dari orang lain, bukan dari lembaga itu, karena di situ hanya mempertemukan saja. Asal dengan satu catatan adalah bahwa perbaiki karakter kita, perbaiki performance kita. Oke. Jadi kalau kita di situ masih punya hutang dan kewajiban tapi masih running well, artinya kita belum jatuh tempo gitu ya. Tapi kalau kita lakukan kewajiban dengan baik, maka kita akan punya track record yang baik. Dan saya kira bank-bank atau lembaga keuangan manapun gitu, ketika melihat performance kita itu baik, maka dia akan berkejaran justru. Ayo mau pinjam lagi nggak? Top up yuk gitu. Ya. Oke, good. Tingkatkan performa ya, kata kuncinya. Tingkatkan performa. Baik. Berikutnya kami akan mengundang Ibu Marina Marice Wisye Poluakan. Apakah sudah siap untuk bergabung dengan kita secara live untuk ngobrol langsung dengan Pak Ahmad? Halo, selamat pagi Ibu. Sorry Bu, salah. Baik.
ini saya Tindis. Baik. Ya, Ibu tidak jadi bergabung dengan kita ya untuk live. Baik. Saya akan langsung jawab pertanyaan untuk di kolom chat ada Ibu Elsyani Adeline Langi. Pak Ahmad, jadi indikator apa ya yang dijadikan patokan atau tanda bahwa usaha kita ini sudah saatnya menggunakan pinjaman, begitu Pak? Silakan. Oke. Dari mana tadi Mbak? Dari Ibu Elsyani. Ibu Elsyani. Ya. Luar biasa Ibu Elsyani. Ini yang penting adalah pertama kita ada keinginan dan kemauan untuk maju. Pertanyaan ini adalah ciri yang memiliki antusiasme yang luar biasa, ingin maju. Kenapa? Karena tadi ada dua cara clue-nya. Kita bisa menambah modal dari yang bisa kita hasilkan sendiri, berarti itu adalah dari ekuitas, dari penghasilan kita, mungkin dari hibah atau pemberian dan seterusnya itu yang sifatnya tidak mengikat, itu adalah equity yang bisa kita tumbuhkan. Tapi ada dua, cara yang kedua adalah leverage, yaitu dengan cara hutang. Dan hutang itu Bapak Ibu sekalian kan tidak harus ke bank. Bisa kita dapat pasokan pinjam dari rumah sembako sebelah kita, dari tetangga kita yang punya, masa sih nggak mau kasih pinjam kita beli gula misalnya, untuk mendapatkan modal bahan baku agar kita bisa memiliki volume bisnis yang lebih besar misalnya. Kita bisa kok dapat pasokan-pasokan itu tanpa harus melakukan akad perjanjian dengan bank. Dengan para pemasok-pemasok itu lebih fleksibel, lebih murah, lebih bersahabat. Itu banyak sekali gitu ya. Kita mungkin perlu memperluas hubungan, koneksi, relasi. Itu yang paling penting. Dalam bisnis jangan sendirian. Kita harus banyak bersahabat dengan banyak orang, dengan banyak pihak, sehingga kita akan mendapatkan akses yang luas. Jadi lembaga keuangan itu nanti alternatif ketika kita sudah proven, ketika kita sudah memiliki kinerja yang terukur, kita sudah punya reporting yang baik, gitu yang bagus, baru kita bisa naik kelas ke dalam pembiayaan formal. Tapi informal saya sarankan untuk pemula itu lebih baik. Baik, untuk pemula. Dicoba ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih informasinya Pak Ahmad. Lalu kemudian dari Bapak Suyatno, terima kasih dari Denpasar. Bagaimana cara yang paling cepat nih Pak Ahmad supaya bisa menghasilkan passive income di dalam bisnis UMKM? Silakan. Oke. Wah, ini lebih lagi nih ya, sudah ideal. Advance lagi ya Pak pertanyaannya. Silakan. Ini sudah bicara, tidak lagi hanya bicara tentang bagaimana bekerja keras, tapi bekerja cerdas gitu ya. Oke. Nah, hal yang paling singkat adalah mungkin saya bisa sedikit kasih contoh misalnya. Saya suka nulis misalnya, saya suka nulis. Saya bikin tulisan, kemudian saya sering upload gitu, dan kemudian nggak tahu ada transfer masuk. Itu pasti income. Saya bikin buku ada royalti setiap bulan masuk gitu. Itu nggak saya pikirkan masuk lagi begitu. Nah, begitu juga kalau kita mau berbisnis. Kalau berbisnis ada platform gitu ya. Basisnya adalah kita memiliki sebuah berkolaborasi dengan sebuah platform, kita titip iklan misalnya di situ ya. Kemudian ada membantu maintenance gitu ya. Tidak tahu tiba-tiba kemudian ada pesanan masuk ya. Nah, di situ sebetulnya kita mengatakan passive income enggak? Ya itu juga passive income. Kenapa? Karena kita tidak keliling kemana-mana gitu ya. Ini adalah pemahaman baru tentang passive income, bukan hanya kemudian sekedar kita duduk tidur kemudian hanya ada uang masuk gitu ya. Tapi tetap bekerja, tapi antara pekerjaan energi yang kita keluarkan gitu ya, dengan pemasukan itu lebih banyak yang kita dapatkan. Itu baru bicara tentang passive income. Jadi harus mulai kita cerdas menggunakan fasilitas teknologi. Jadi kuncinya adalah teknologi, gunakan teknologi untuk memasarkan produk kita, untuk menjalin koneksi, apalagi untuk mengakses pembiayaan lebih mudah lagi. Okay. Makin cakap digital ya, kata kuncinya. Digital. Siap. Baik, berikutnya kita akan undang juga Ibu Made Sri Rahayu atau Ibu Sri Elsa Usman untuk bisa bertanya secara live audio ya. Silakan. Halo Ibu Made atau Ibu Sri. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Made Sri Rahayu dari Denpasar, Bali. Denpasar. Silakan. Begini Pak Ahmad, saya tertarik sekali dengan topik hari ini. Ini sangat bermanfaat sekali pribadi buat usaha saya. Nah, kebetulan di awal masa pandemi itulah awal saya mengawali untuk usaha kuliner. Dan amin, usaha saya semakin berkembang. Dari saya membuka hanya bakery rumahan secara online jual, juga secara offsite. Kemudian saya juga mengembangkan membuka kafe. Nah, pertanyaan saya di sini Bapak, untuk pemaduan usaha
kafe dengan bakery yang terpisah sebenarnya, tapi saya padukan bersama. Kemudian dengan modal yang saya punya, saya jalankan untuk menambah aset dan aset terus. Apakah itu dalam sebuah usaha tidak baik menurut Pak Ahmad? Bagaimana sebaiknya saya mengatur pengelolaan untuk aset tersebut? Karena di satu sisi bakery saya mendapatkan penambahan aset, kemudian saya kembangkan untuk ke kafe. Bagaimana menurut Pak Ahmad? Apakah ada mungkin trik-trik yang baik buat saya untuk lebih memajukan keduanya? Terima kasih. Terima kasih Bu Made. Wah, ini semangatnya luar biasa ya Pak. Jadi luar biasa. Ini memanfaatkan peluang untuk berbisnis. Very appreciate. Mbak Sri Rahayu luar biasa. Ini lihat, saya belum lihat wajahnya, tapi dari suaranya masih muda, ya, energik, ya, enthusiasm, luar biasa. Terima kasih Bapak. Dari satu bisnis, juga pegawai. satu bisnis tambah lagi 2 bisnis, itu yang namanya kita melakukan diversifikasi usaha. Diversifikasi itu ada 2, bisa vertikal, bisa horizontal, ya. Yang dilakukan oleh Mbak Sri Rahayu adalah melakukan diversifikasi vertikal karena masih terkait kuliner, ya, bakery memproduksi, kemudian kita bikin kafe misalnya, itu masih linear karena di situ bisa saling memberikan kontribusi satu dengan yang lain. Oke, masukan saya, saran saya, Mbak Sri Rahayu, itu apa yang dilakukan menurut saya sudah bagus, it is very good, ya udah very good. Jadi tidak berbisnis pada bidang yang lain karena itu akan menguras energi, pikiran, dan modal yang terkadang tidak terkontrol. Tapi kalau ini saya lihat masih terkontrol. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana strateginya? Mbak Made, saya sarankan bikin tim yang kuat. Jangan bekerja sendirian. Jangan bekerja sendirian. Cari tim yang solid, cari tim yang memberikan totalitas terhadap bisnis kita, gitu. Dan kemudian kita mulai berani untuk melakukan delegasi. Delegasikan, sedikit demi sedikit delegasikan. Sehingga bicara dari sisi bisnis, bicara thinkers-nya, policy maker-nya adalah dari Mbak Sri Rahayu, tapi action-nya yang melakukan eksekusi, eksekutornya adalah biarkan nanti teman-teman tim yang lain. Karena di sini saya lihat yang menjadi brand core-nya adalah Mbak Sri Rahayu, pertahankan itu, jangan kemudian patah semangat, jangan lemah, tetap saja ini adalah satu langkah yang sudah sangat bagus, strategis, gitu. Tinggal nanti kuatkan dengan tim. Kalau bicara masalah modal, saya lihat kalau pertumbuhannya itu bagus, nanti dengan sendirinya. Lembaga keuangan itu sekarang lebih idle money banyak banget. Ini bocoran dari saya, idle money banyak banget. Gitu. Jadi mau kasih mana sih ini calon pengusaha yang produktif, potensial, itu menjadi sasaran. Oke, Mbak Sri Rahayu, selamat, congrats, luar biasa bisnisnya, mudah-mudahan maju terus. Thanks. Sudah tepat, tinggal diteruskan ya, tapi kemudian membentuk tim yang solid ya. Baik, terima kasih. Mbak Natali, boleh saya nyambung untuk pertanyaan Pak Ahmad? Kebetulan tim yang saya ajak itu adalah anak-anak saya, Pak. Oke. Jadi timnya masih tim orang-orang di rumah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah salah apabila pengembangan dari yang uang yang saya dapatkan dari bakery lead, saya pengembangan ke aset, penambahan aset untuk ke kafe, Bapak? Ataukah memang saya harus memakai modal terpisah untuk pengembangan kafenya? Baik. Bakery sendiri, kafe-kafe sendiri gitu ya, Bu? Baik. Silakan, Pak. Oke, Mbak Made, kalau dalam bisnis itu kan ada namanya entitas. Jadi mulai sekarang saya sarankan kalau yang kemarin-kemarin itu masih dalam satu laci dalam mengelola dananya, sekarang mulai usahakan, upayakan sudah mulai pisahkan. Sekarang harus mulai pisahkan. Jadi nanti ada entitas yang terukur. Entitas bisnis bakery-nya bisa terukur laba atau rugi, kemudian kafenya itu laba atau rugi. Sepanjang itu masih berkumpul jadi satu, dan kemudian kita nggak punya catatan keuangan, maka kita nggak sulit untuk mengendalikan. Itu satu saran dari saya. Jadi mulai belajar memisahkan aset bisnis kita dalam bentuk entitas A, entitas B, punya catatan sendiri. Itu pertama. Yang kedua, kalau bicara tentang ini saya salah atau tidak menggunakan dana dari modal bakery untuk pengembangan usaha, saya kira tidak ada yang salah, karena itu adalah sebuah inovasi, sepanjang kita masih dalam jangkauan kendali kita, gitu ya. Jadi kalau kemudian bicara tentang kendali atau manajemen, maka bisnis keluarga saya kira juga tidak ada yang salah, dengan anak-anak kita atau saudara kita tidak ada yang salah. Siapapun sepanjang itu masih mampu bekerja dan berkontribusi serta punya komitmen dan dedikasi untuk mengembangkan bisnis, ayo siapapun bisa, apalagi keluarga. Saya kira itu lebih
enak lagi kita bisa ikut membantunya gitu ya. Nah, coba kalau pertanyaan tadi, oke, saya kira itu catatan yang penting, mulai pisahkan gitu ya. Kemudian kita kendalikan dan kita optimalkan, timnya solidkan. Kalau sudah perlu profesional, saya kira sudah waktunya boleh juga Mbak. Ya, ambil satu untuk membantu Mbak Sri Rahayu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Made Sri Rahayu. Sukses selalu untuk usahanya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat selalu ya. Berikutnya ada Ibu. Ya, terima kasih Ibu Sri Elsa Usman yang juga sudah bergabung dengan kita. Apakah sudah bergabung, Ibu Sri? Atau kita bacakan pertanyaan terakhir di sesi ini ya, Pak Ahmad. Untuk pertanyaan dari Ibu Dian Grace Sonda. Dalam masa pandemi ini, Pak Ahmad, jujur saja nih Pak, catatan keuangan saya morat-marit gitu ya. Banyak hal-hal yang tidak terduga, banyak produk yang disuplai di supermarket dikembalikan gitu karena masa pandemi ini. Otomatis kemudian sangat merugikan. Malah cenderung merugi, ini masa sulit untuk para pelaku usaha. Nah, kira-kira bagaimana untuk menyikapi hal-hal seperti ini, Pak, supaya para pelaku usaha tidak semakin terpuruk? Mungkin ada tips dari Pak Ahmad sebagian. Silakan. Oke. Mbak siapa tadi, Mbak? Ibu Dian, Grace. Ibu Dian, oke. Sambil saya ingin menyapa Ibu Dian yang luar biasa memberikan pertanyaan ini. Saya kira ini juga bisa bermanfaat untuk yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan dari Mbak Dian. Sekarang harus mengubah strategi Mbak Dian ya. Kita kalau boleh jangan naruh barang di toko sekarang ini. Kurangi, boleh. Maaf, saya nanti bisa nanti nggak mendukung usaha shop online dan outlet gitu ya. Jadi mulai buat diversifikasi untuk distribution channelnya ya. Saya sarankan adalah P2C ya, produsen ya, to consumer langsung lewat apa? Online ya, lewat online. Karena di situ kita bisa kendalikan stok kita ya. Jadi kalau kita taruh di tempat orang kita nggak bisa kendalikan. Ya, tapi kalau kita taruh di tempat sendiri kemudian kita buka, tawarkan secara online. Online itu maksudnya apa? Bisa WA, bisa Telegram, bisa Twitter, bisa apa saja media sosial kita bisa gunakan. Bahkan dengan menggunakan Facebook juga boleh, gitu ya. Itu lebih cepat untuk mendapatkan respon dan langsung bisa kita kirimkan. Kita bisa kendalikan, kita bisa manage itu barang. Kenapa? UKM itu kan terbatas ya, modalnya terbatas, barangnya terbatas. Kalau kita taruh di tempat orang, kita nggak bisa kendalikan, maka bisa basi. Ya, jadi mohon maaf, ini bukan kemudian yang punya bisnis outlet kemudian, waduh Pak Bagio bahaya nih. Tetap kita harus inovasi, kita harus bisa memberikan sebuah cara breakthrough yang mungkin lebih cepat bagi kita untuk menghasilkan uang cash lebih cepat. Cash is the king. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Mas Subagio juga sudah bergabung bersama dengan kita hari ini. Wah, materinya sudah cukup lengkap ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu kesempatan ya Pak Ahmad, selaku konsultan Kemenkop UKM bidang pendanaan. Sehat selalu Pak Ahmad Subagio. Mudah-mudahan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, makasih. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, saya juga ingin menyapa Anda semua yang sedang menyaksikan acara ini dari YouTube Kelas Bakti. Dan untuk sesi kedua, untuk sesi pelatihan kedua ini akan dibawakan oleh Ibu Rensi Triasari selaku Government Relation Lead dari Dana Indonesia. Ya, sambil menunggu Ibu Rensi untuk bergabung, saya juga mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian